Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Hari ini Rabu 31 Juli 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur, pasal 37, ayat 12 sampai dengan 20. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, keindahan, dan rahmat-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam segala perkara yang kami tanggung, Engkau hadir Tuhan menyatakan kuasa dan kelimpahan mukjizat-Mu. Dan kami menemukan perjumpaan yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa Engkau hadir menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Untuk itu pula Tuhan, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan, inilah cara kerja-Mu yang nyata, yang senantiasa hidup dan menghidupi seluruh kehidupan kami dalam setiap masa dan peristiwa yang kami jalani. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya, dan kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan, keselamatan, dan kebenaran. Kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 12 sampai dengan 20, demikian sabda Tuhan. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya, orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 31 Juli 2024 adalah Tuhan menopang. Saya sekarang sering pergi ke pasar. Sejak musim bediding untuk membeli jahe terutama serai, supaya badan terasa hangat dan tidak masuk angin. Namun sebelum musim bediding pun, secara rutin, saya juga pergi ke pasar, khususnya pasar Kranggan. Ini bukan promosi. Kalau di pasar Kranggan dulu sudah lama, mungkin sudah hampir sekitar 14 tahunan membeli temulawak dan kunir atau kunyit. Saya melakukan itu karena atas dasar apa? Kebutuhan supaya badan tetap baik dan sehat. Nah, karena kebutuhan itulah yang membuat saya menjadi sadar. Kesadaran inilah yang memampukan secara pribadi
untuk kemudian terus melakukan. Ya awalnya dulu ketika bikin minuman jamu temulawak, itu kan tangan kupak atau jadi kuning. Terus kemudian ya harus mengupas. Dan kemudian dulu harus cari madu atau gula aren. Ya kalau nggak ada ya gula Jawa biasa. Dan ketika terus dilakukan, ternyata saya sudah melampaui waktu yang lama. Maka ketika dalam musim berdidik ini, menjadi terbiasa saya untuk beli tadi saya katakan serai plus jahe. Ya sudah seperti biasa normalnya saja, beli, melakukan transaksi dan lain sebagainya. Persis juga dalam kehidupan kita bersama. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita butuhkan, kita perlukan. Dan perlu sebuah upaya yang konsisten, yang sungguh-sungguh, yang ajak, yang teratur, supaya apa yang kita lakukan bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Dimungkinkan juga yang ajak itu bisa menjaga. Menjaga apa? Menjaga pemenuhan apa yang tadi saya katakan kita butuhkan. Memang tidak gampang ketika melakukan keajikan atau secara konsisten ini, tidak gampang. Tetapi bisa. Nah ketika sudah dilakukan terus-menerus, itu mengalir begitu saja. Dalam sebuah kesadaran yang tidak perlu direkayasa. Tiba-tiba, oh ya jalan. Oh, temulawaknya habis, beli. Jahenya habis, beli. Sudah sangat biasa. Apalagi ketika sudah sangat kenal dengan penjualnya. Wah, ketemu dengan penjual di pasar itu kayak ketemu saudara, ngobrol asik. Belum lagi ketika beli, ada sapaan dari pembeli lain, atau kemudian interaksi dengan pembeli lain. Tumbas nopo mas, niki, kangge nopo mas, oh buat minum. Untuk bagaimana caranya? Wah, ada interaksi. Belum nanti disapa penjual sampingnya. Mbok kulo ditumbasi sayurane kulo. Konsistensi yang ajak bukan berarti rutinitas yang membosankan. Oh tidak. Tapi kita akan menemukan berbagai hal yang kadang kita tidak pikirkan dan perkirakan. Maka firman Tuhan yang hari ini kita renungkan mengajak kita bersama secara luas memahami kebutuhan kehidupan kita yang kita serahkan, taruhkan pada cara kerja Tuhan yang menyelamatkan. Jika teks yang kita renungkan ini kita baca kembali, memang ada posisi di mana orang fasik, orang tidak benar itu sepertinya hidupnya sukses baik-baik saja lebih dari orang yang benar atau orang yang saleh. Bukankah kita mungkin pernah membandingkan? Loh kayak orangnya jahat, kayak uripnya tidak benar, gaweane mung ngono-ngono dan lain sebagainya. Tetapi soal kekayaan, soal kebahagiaan seperti melebihi kita. Dan kemudian kita bertanya pada Tuhan, lah Tuhan saya sudah hidupnya sangat saleh, sangat baik, aktif di gereja, membantu masyarakat dan semuanya tidak kemudian menjadi sandungan bagi yang lain. Kok hidup saya sepertinya tidak lebih mulia dari yang tadi kita bandingkan itu. Tetapi kembali pada teks yang kita renungkan. Melalui pemazmur kita diingatkan. Bukan dengan membandingkan. Tapi bagaimana kita menghidupi panggilan yang merupakan pilihan kita. Kita mau hidup fasik, hidup tidak benar, atau mau hidup benar, disebut dengan orang saleh itu. Kalau mau jadi orang fasik, monggo saja. Seperti di ayat yang ke-16 disebutkan orang fasik itu berlimpah-limpah, mungkin hartanya, kuasanya, pengaruhnya, wah, top markotop nomor 1. Melampaui yang saleh. Tetapi apakah itu kehidupan? Apa itu kebutuhan? Kembali. Teks yang kita renungkan mengajak kita yang pertama konsisten terus-menerus
pada panggilan kita sebagai orang percaya. Tidak perlu membandingkan yang ada di sekitar kita. Oh, kayak nggone mobil, oh jabatannya dhuwur, dan sebagainya. Biarkan saja. Yang penting bagaimana kita fokus dengan kehidupan kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita jalani dengan sungguh-sungguh. Dan sedapat-dapatnya, hidup kita harus benar. Dengan demikian, biarlah Tuhan yang memimpin. Biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Kita hanya mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan atas kehidupan kita bersama. Yakinlah, konsistensi tadi akan merawat, menyehatkan kita. Saya mengatakan tadi sudah lama minum temulawak, konsisten, sehingga saya mengenali, oh kalau sudah capek, terus kerasa rodo adem-adem sedikit badan saya, segera minum temulawak. Jadi ketika kita konsisten bersama dengan Tuhan dalam panggilan ini, kita tahu kok. Tuhan memberikan hikmat. Bahkan ketika dalam perjalanan itu, yang konsisten yang tadi saya mengatakan tidak membosankan, kita menemukan berbagai hikmat, berbagai cerita, kekuatan, penghiburan, dan semuanya yang dari Tuhan. Maka teruslah berjalan dalam konsistensi apapun itu. Tidak perlu membandingkan dengan apapun, tapi terimalah dan jalinlah kehidupan kita dengan percaya. Yang kedua, kita perhatikan di ayat yang ke-15. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Ini berkaitan dengan orang fasik. Mereka banyak melakukan hal untuk kepentingan dirinya, untuk wahnya, hebatnya, untuk gayanya dan sebagainya. Silakan saja. Orang fasik sudah punya tempatnya sendiri. Kalau ayat 15 ini kan menunjukkan mereka sudah bunuh diri sendiri. Sehingga tidak perlu kemudian kita rasani, kita bicarakan, ya sudah itu pilihannya. Wong dia maunya nyemplung jurang, ya sudah. Artinya apa? Itu pilihan mereka. Kalau sudah pilihan mereka, maka itu kan berbeda dengan pilihan kita. Maka kita pun jangan mengikuti pilihan mereka. Yang kita lakukan adalah, seperti di ayat 16, lebih baik yang sedikit pada orang benar. Artinya apa? Lebih baik yang sedikit dari orang benar. Artinya apa? Artinya bahwa, ya sudahlah, tidak perlu kemudian yang menjadi ukuran, ya soal yang kelihatan, soal dunia dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada konsistensi dari soal hati, soal percaya. Kebenaran tidak ditujukan dengan harta dunia. Kebenaran tidak ditujukan dengan jabatan apapun, status sosial apapun. Kebenaran itu berkaitan dengan apa? Yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan berikan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menghidupi dari setiap apapun yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kita. Jika kita mengaku sebagai anak Tuhan, jalanilah itu dengan percaya. Karena apa? Jika kita konsisten, tadi saya mengatakan di pesan yang pertama, maka seperti di ayat ke-18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Tuhan mengetahui, artinya kita dalam berkat, kasih, kemurahan dan pertolongan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka lakukanlah dan jalanilah setiap hari itu dengan hanya terujuk kepada Tuhan. Dan sebagai penutup dalam tema Tuhan menopang, kita perhatikan ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ini menarik. Jika kita mau sungguh-sungguh, telaten, tidak mengeluh, tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang fasik dan sebagainya, tidak mengikuti cara-cara orang fasik. Apapun jadi kebutuhan, pengharapan, mungkin keterancaman kita, ketakutan kita, apapun itu, Tuhan tidak membiarkan, tetapi Tuhan menopang.
maka lakukanlah semua dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan murni. Dan dari semua yang dilakukan akan menjadi berkat yang dari Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita terus disegarkan, terus disehatkan, dan kita dimampukan untuk terus menjalani kehidupan dengan syukur. Karena Tuhan hadir menyelamatkan kita kini dan selamanya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kebenaran sabda-Mu. Benar-benar mencerahkan, menyegarkan, menguatkan kami. Bahwa Engkau ya Tuhan menopang kami. Engkau berpihak pada orang yang benar atau orang yang saleh. Bahwa hari-hari kami dipenuhi berkat sehingga kami menjadi kenyang dan tidak kelaparan. Berkat-Mu itulah Tuhan yang membuat kami tidak binasa. Tetapi justru melalui berkat-Mu itulah kami selamat dan tidak menjadi sia-sia seperti orang fasik. Untuk itu Tuhan, apapun, biarlah kami tetap konsisten, sungguh-sungguh berkomitmen mengikut-Mu Tuhan. Bahwa ada cara-Mu yang luar biasa, yang bekerja, menyelamatkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Karena kami percaya Engkau menyelamatkan kami. Maka secara khusus juga Engkau hadir ya Tuhan, kami percaya. Memberkati, menolong, dan menyelamatkan kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Ronald Permenas Ginoga, Anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Saudara Gilbert, Ibu Frida, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, kasih, kemurahan, berkat, pertolongan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kekuatan cinta-Mu yang merengkuh, yang menyatakan kuasa, yang menyatakan pemulihan, yang menyatakan mujizat atas kehidupan mereka. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, hanya kasih setia-Mu ya Tuhan, yang memberikan ketabahan, damai sejahtera, dan berkat membelimpah atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak Naladipa Anasira Prasetyanto, putri dari keluarga Pendeta Arditulus Arianto dengan Ibu Stefani. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan keselamatan-Mu berkarya dan bekerja untuk anak Nala. Rengkuhan cinta-Mu Tuhan yang menumbuh kembangkan anak ini. Dalam berkat dan mukjizat-Mu kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Kami percaya Engkau menolong. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir senantiasa, kini dan sepanjang masa di dalam kehidupan anak Nala. Demikian juga Pendeta Arditulus Arianto dan Ibu Stefani, berkati dan tolonglah hanya kemurahan-Mu, berkat-Mu, dan damai sejahtera-Mu yang menopang dan yang menyatakan kemurahan atas Pendeta Arditulus Arianto dan Ibu Stefani. Demikian juga atas setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berkati dan tolonglah kami. Setiap kerinduan, harapan, ketakutan, kesedihan, keterancaman, dan berbagai hal yang menekan atas hidup kami. Tolonglah kami Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Mampukan kami percaya, mampukan kami berserah, mampukan kami terus memiliki pengharapan kepada-Mu Tuhan. Dan kami meyakini Tuhan, Engkau menjawab, Engkau menolong, dan Engkau Tuhan menyatakan mukjizat dan karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami bersama keluarga kami. Khususnya juga atas kehidupan anak dan cucu kami. Berkatilah ya Tuhan, mereka dalam pendidikan mereka, dalam usaha mereka, dalam keluarga mereka masing-masing,
Dan apapun yang mereka kerjakan, berkati dan tolonglah. Sempurnalah kasih-Mu yang menyertai mereka kini dan selamanya. Baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, baik mereka yang tinggal di kota-kota di Indonesia, baik mereka yang tinggal juga di luar negeri, berkati dan tolonglah mereka. Kami percaya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Kau berkati gereja-Mu GKJ Sari Mulyo. Kami yakin Tuhan kuasa-Mu terus berkarya, memberkati, menyatukan kami bersama dalam iman dan pengharapan serta kasih di dalam terang cinta-Mu Tuhan. Segala hal dalam perpelayanan dan pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah dan pelayanan lainnya, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan Roh Kudus Engkau sendiri Tuhan, biarlah yang menuntun, yang mengajari dan menasihati kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan, ketentraman, damai berkat-Mu Tuhan, Kau nyatakan atas bangsa kami Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami serahkan hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.